Oh, berarti Marifata ya? Hmm? Marifata tuh. Mm-mm. Kelihatan lah Oke. PPT nih. Ketok, PPT ketok. kelihatan nih, San. Kelihatan. Ketok, ketok. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 yang beranggotakan 3 orang, Fatah, Muhammad Colid, dan saya sendiri, Maulin Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari studi kasus dan langkah-langkah penelitian studi kasus. Langsung saja, pengertian studi kasus. Studi kasus berasal dari bahasa Inggris a case study atau case studies. Kata kasus diambil dari kata case menurut Kamus Oxford adalah special condition relating to a person or thing, yang artinya lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. Pengertian studi kasus menurut para ahli, salah satunya Robert Kayin, mendefinisikan studi kasus sebagai proses pencarian pengetahuan untuk menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Ada pendapat lain dari para ahli, yaitu menurut Susilo Raharjo dan Gutnanto, studi kasus merupakan metode untuk mengetahui dan memahami seseorang dengan menggunakan praktek inklusif dan menyeluruh atau komprehensif. Secara sederhananya, studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas, atau suatu individu. Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu atau kasus dalam suatu waktu dan kegiatan, program, event, proses, institusi, atau kelompok sosial, serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian studi kasus. Yang pertama ada pemilihan tema, topik, dan kasus. Pemilihan tema, topik, dan kasus pada tahap ini peneliti harus yakin bahwa dia akan memilih kasus tertentu yang merupakan dari body of knowledge bidang yang dipelajari. Yang kedua ada pembacaan literatur. Setelah kasus diperoleh, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan bacaan sebanyak-banyaknya. Bisa berupa jurnal, majalah ilmiah, karya tulis ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Menurut Yin, pembacaan literatur sangat penting untuk memperluas wawasan peneliti di bidang yang akan diteliti dan mempertajam rumusan masalah yang akan diajukan. Yang ketiga, perumusan fokus dan masalah. Langkah ini sangat penting dalam setiap penelitian, yaitu merumuskan fokus dan masalah agar peneliti bisa berkonsentrasi pada suatu titik yang menjadi pusat perhatian. Satu hal penting lainnya terkait dengan rumusan ialah dari rumusan tersebut dapat digali informasi penting dan mendalam untuk menjadi pengetahuan yang berharga bagi kemanusiaan, bukan sembarang informasi nilai ilmiah. Yang keempat ada pengumpulan data. Data penelitian studi kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik seperti wawancara, observasi pelibatan, dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen kunci, sehingga dia sendiri yang dapat mengukur ketepatan dan ketercukupan data, serta kapan pengumpulan data harus berakhir. Yang kelima ada penyempurnaan data. Data yang telah terkumpul perlu disempurnakan.
Caranya yaitu dengan membaca keseluruhan data dengan merujuk ke rumusan masalah yang diajukan. Jika rumusan masalah diyakini dapat dijawab dengan data yang tersedia, maka data dianggap sempurna. Sebaliknya, jika belum cukup untuk menjawab rumusan masalah, data dianggap belum lengkap, sehingga peneliti wajib kembali ke lapangan untuk melengkapi data dengan bertemu informan lagi. Yang keenam ada pengolahan data. Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandingan atau coding, mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Pada tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis. Yang ketujuh ada analisis data. Setelah data berupa transkrip hasil wawancara dan observasi, seperti gambar, foto, catatan harian subjek, dan sebagainya dianggap lengkap, sempurna, peneliti melakukan analisis data. Analisis data dilakukan oleh peneliti sendiri, bukan oleh pembimbing, teman, atau melalui jasa orang lain. Karena sebagai instrumen kunci, yaitu peneliti itu sendiri yang tahu secara mendalam semua masalah yang diteliti. Analisis data merupakan tahap penting di setiap penelitian dan sekaligus paling sulit. Dari tahap ini, data berarti kegagalan peneliti secara keseluruhan. Kemampuan analisis data sangat ditentukan oleh keluasan wawasan teoritik peneliti pada bidang yang diteliti, pengalaman penelitian, bimbingan dosen, dan minat yang kuat peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas. Yang kedelapan ada proses analisis data. Proses ini pada hakikatnya yaitu sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengkelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu. Yang kesembilan adalah dialog teoritik. Untuk melahirkan temuan konseptual berupa tesis statement, setelah pertanyaan penelitian terjawab, peneliti studi kasus melakukan langkahnya yaitu melakukan dialog temuan dengan teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka. Sehingga bagian kajian pustaka bukan sekedar ornamen belaka. Tahap ini biasanya disebut dengan dialog teoritik. Yang ke-10 ada triangulasi temuan atau konfirmabilitas, yaitu melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarainya. Hal ini jarang dilakukan peneliti studi kasus karena takut hasilnya berbeda dengan yang telah dia temukan. Namun seorang peneliti harus jujur sehingga temuannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di masyarakat akademik atau masyarakat umum. Yang ke-11, simpulan hasil penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan implikasi teoritik. Pada simpulan hasil penelitian ini urutannya data, konsep, proposition, dan yang terakhir ada teori. Yang kedua, laporan penelitian. Laporan paling akhir kegiatan peneliti ialah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan salah satu bentuk mempertanggungjawaban kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bahasa tulis untuk kepentingan umum. Menurut Yunus, tahun 2010, halaman 417, ada beberapa versi mengenai laporan penelitian. Tetapi secara umum terdapat 3 syarat agar laporan penelitian dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah, yaitu yang pertama, objektif, kedua, sistematik, dan ketiga, mengikuti metode ilmiah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Maulin, yaitu bagian dari pengumpulan data dari studi kasus. Pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari berbagai sumber informasi, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang kaya untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Yen mengungkapkan
bahwa terdapat 6 bentuk pengumpulan data dalam studi kasus, yaitu yang pertama yaitu dokumentasi, yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, clipping, maupun artikel. Yang kedua yaitu rekaman arsip, yang terdiri dari rekaman layanan, peta, data survei, daftar nama, rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu melalui wawancara, biasanya bertipe open-ended. Yang keempat yaitu observasi langsung. Yang kelima, observasi partisipan. Dan yang keenam, perangkat fisik atau kultural, yaitu peralatan teknologi, alat atau instrumen, pekerjaan seni, dan lain-lain. Sedangkan menurut Asmussen dan Creswell menampilkan pengumpulan data melalui matriks sumber informasi untuk membacanya. Matriks ini mengandung 4 tipe data, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumen, yang keempat materi audiovisual untuk kolom dan bentuk spesifik dari informasi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu bagian analisis data. Stake mengungkapkan 4 bentuk analisis data beserta interpretasinya dalam penelitian studi kasus, yaitu yang pertama, pengumpulan kategori. Peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul. Yang kedua yaitu interpretasi langsung. Peneliti studi kasus melihat pada satu contoh serta menarik makna darinya tanpa mencari banyak contoh. Hal ini merupakan suatu proses dalam menarik data secara terpisah dan menempatkannya kembali secara bersama-sama agar lebih bermakna. Yang ketiga yaitu peneliti membentuk pola dan mencari kesepadanan antara 2 atau lebih kategori. Kesepadanan ini dapat dilaksanakan melalui tabel 2x2 yang menunjukkan hubungan antara 2 kategori. Yang keempat, pada akhirnya peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisis data. Generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus. Apakah kasus mereka sendiri atau menerapkannya pada sebuah populasi kasus. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya Muhammad Rizky akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya mengenai penulisan studi kasus. Penulisan studi kasus, menurut Stake 1995, memberikan gambaran umum bagi penyerapan ide-ide dalam studi kasus yaitu sebagai berikut. Pertama, membuka gambaran baru. Yang kedua, mengidentifikasi. Yang ketiga, deskripsi ekstensif. Yang keempat, menampilkan isu-isu. Yang kelima, meneliti isu. Yang keenam, menyusun suatu ringkasan. Yang ketujuh, mengakhiri pemaparan dengan pembukaan penutup. Menurut Cromwell mengungkapkan bahwa ia menyukai gambaran umum di atas karena 7 poin tersebut memberikan deskripsi kasus dengan menampilkan tema, pernyataan, atau interpretasi pembaca serta memulai dan mengakhiri dengan skenario yang realistis. Dan disarankan bahwa dalam menyusun laporan studi kasus, seorang peneliti hendaknya menyusun rancangan beberapa bagian laporan, misalnya bagian metodologi. Selanjutnya, slide selanjutnya. Bentar. Slide selanjutnya yaitu mengenai seputar manfaat penelitian studi kasus. Menurut Likon dan Guba, sebagaimana dikutip Mulyana 2013, keistimewaan studi kasus sebagai berikut. Pertama, studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik. Yang kedua, menyajikan uraian menyeluruh yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, merupakan sarana efektif. Yang keempat, menemukan konsistensi bagi pembaca. Yang kelima, memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas.
Yang terakhir yaitu terbuka bagi penilaian atas konteks yang urut bagi pemaknaan atas fenomena. Ya, terima kasih. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 17, dari kelas Metolit B2. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.